Ini Emma Waroka beneran? Ya, centing biru. Banyak banget artis yang komen sini. Ya, Oke, apa kata Emma Waroka? Ya gini, naluri seekor ibu saja, ya pasti tetap melindungi anaknya, apalagi seorang ibu. Woi, hahaha. Dari lubuk hati yang tersembunyi paling dalam, kembali Om Cipto hadir dalam acara Kakek Bokeh. Kalau keki boleh kepo. Ada berita reaksi. Reaksi apa? Beberapa hari yang lalu kan ada seorang anak yang mengatakan merasakan kurang pembelaan dari seorang ibu. Kenapa? Bahwa dia dilecehkan oleh ayah tirinya. Oh. Nah, sekarang ini si ibu bereaksi balik. Iya. Siapa tuh? Pinkan Mambo. Kayak nonton tinju ya. Kita tampilkan Pinkan Mambo bersuara. Oke guys, kita baca dulu beritanya. Terus kita bacain komentar-komentar para netizen. Terus kita kepo-kepoin. Ya. Nah Om. Oke. Beritanya Om. Pinkan Mambo buka suara terkait klaim anak jadi korban pelecehan suami. Oke. Terus ada videonya nggak? Adalah. Oke, kita nonton videonya dulu guys. Video reaksinya. Kamar aku itu bukan beda itu ceritanya. Ya lemari baju itu kalau itu aku nggak tahu, itu udah yang pertama-tama. Terus kejadian lagi tuh terakhirnya dia takut, dia bilang gitu. Ya kalau takut masuk dan kunci kamar karena mami kan harus kerja, aku bilang. Harus kerja keluar rumah. Yaudah kalau aku harus kerja keluar rumah, ya kamu harus masuk dan kunci karena saya kan harus cari uang. Nggak mungkin dong saya ngurusin hal gituan, anak saya mau makan apa, susunya segala macam. Saya kerja keluar rumah, beli baju, jual baju segala macam. Ya kunci kamar. Pas saya pulang ngapain dia ada di kamar saya? Kalau logikanya kalau misalnya orang ketakutan ngapain ada di kamar aku? Dia bilang nggak ada mbak. Loh mbaknya banyak, mbaknya ada 5 waktu itu, banyak banget mbaknya. Mbak ada kemana mbaknya? Orang kecuali nggak ada mbak, nggak ada yang jagain anak kecil. Saya nggak tahu lah, saya bilang saya terserah Indonesia aja, saya serahin aja. Saya juga nggak ada di tempat kok. Saya mau bela, yang bilang mau bela suami juga saya nggak tahu kejadiannya, mau bela Michelle juga nggak tahu kejadiannya. Ya bagaimana saya mau bela? Gitulah pokoknya. Jadi saya udah besarin dia, udah gedein dia, udah cari uang buat dia bisa gede. Ya itu nggak langsung gede anak itu, dari kecil nggak langsung gede. Anak itu dikasih makan bisa jadi gede, nggak langsung gede. Di saat aku susah pada kemana orang-orang, saya doang sendirian. Gak ada yang bantu. Kalau mati di jalan deh kita. Tapi untungnya kita nggak sampai pernah tergeletak di jalan, selalu bisa makan. Walaupun cuma makan nasi sama garam masih bisa makan. Udahlah, nggak usah ngomongin itu. Makanya jangan orang yang mendengarkan. Lagi pula bukan urusan mereka tuh. Iyalah, jangan bunuh karakter saya di seluruh Indonesia, dimana apalagi itu fitnah, apalagi itu nggak benar, itu berdosa. Mama kamu yang semuanya itu mama kamu yang ngurusin di saat semua orang nggak ada urusin. Mama kamu selalu ada buat kamu, selalu ada. Mau ke Bandung saya jemput, mau ke Amerika saya jemput, mau kemana aja saya jemput. Malah saya dibilang yang jahat. Biarin lah, namanya juga anak kecil. Nggak perlu kita musuhin anak kita sendiri. Oke guys, kita sudah nonton video klarifikasi dari Pinkan Mambo soal anaknya yang speak up beberapa hari yang lalu di Twitter, di podcast. Sekarang kita mau tahu dulu komentar-komentar para netizen bagaimana. Ya, enggak apa komen Om udah nonton tadi itu apa yang Om rasakan?
Enggak, aku rasa agak heran aja. Ah. Kok mamanya ngomong gitu? Siapa yang gedein? Nggak mungkin kan kamu tiba-tiba jadi gede katanya. Iyalah. Lucu juga nih mama. Oke lah. Kita baca dulu komentar dari netizennya. Ayo, komentar pertama dari netizen. Siapa? Dari siapa? Veronik _ Venayu. Oke, Vero. Apa kata Vero? Nggak mungkin saya ngurusin hal begituan. Kalimat yang keluar dari mulut ibu kandung terhadap anak gadisnya. Iya ya, tadi ada ya. Ada. Nggak mungkin saya ngurusin. Ya harus mungkin dong, Mas. Masa nggak mungkin? Itu kan putri kamu, darah daging kamu. Iya kan? Iyalah. Masa nggak mungkin saya harus ngurusin kayak gituan? Ya cari duit, tapi ini kan hal-hal yang bukan hal sepele nih. Iya, betul. Tentang apa, Betul. kehormatan keluarga, tentang kehormatan anaknya sendiri. Aduh, ini salah nih, mamanya salah komen ini. Iya. Iyalah. Iya, nggak bisa. Ya nggak bisa dia ngomong kayak gitu. Iya. Iyalah. Oke. Ya, Om. Ada komentar lain? Dari Yopan di Sitanggang. Oke, Yopan Sitanggang. Apa katanya? Contoh perempuan yang tidak pantas disebut ibu. Wah, Theo yang ini. kejam kali kau, Lai. Ya memang sih kata-katanya itu kan kayak seperti apa? Kalau dia seorang ibu, masa kata-katanya seperti kurang bertanggung jawab gitu. Ya. Ya. Iya. Jadi berharap orang yang nonton itu merasa kasihan kepada dia, bahwa dia itu sudah banting tulang cari duit, gitu ya. Tapi nggak hanya sebatas itu. Ya makanya kata si Setanggang ini nggak pantas Iya. jadi seorang ibu. Kayak nggak ada empati, Om, kali maksudnya. Nggak ada empati lah. Ya kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas anaknya waktu itu terbuka bilangnya cukup menjadikan juga sih. Iya, ya tentu aja podcastnya ada ke podcastnya anaknya. Oke. Kalau kalian belum tahu ceritanya, kalian bisa nonton video kami yang sebelumnya Oh ya. tentang speak up si Michelle, Ya. anaknya Pinkan Mambo, Ya. ke publik yang mengatakan dia dilecehkan oleh ayah tentang tirinya. pelecehan di rumah itu. Oke, kalian bisa nonton kembali nanti. Oke, sekarang kita baca lanjutannya deh, komentar-komentar. Nah, Om, berikutnya Om, komentar dari Derry Zeus. Logikanya, kalau sampai masuk penjara, berarti omongan anaknya benar dan punya bukti-bukti validnya. Oh iya, memang benar. Iyalah. Si Pinkan juga nggak membantah bahwa tentang suaminya masuk penjara. Berarti memang benar nih kejadiannya. Cuman yang dipermasalahkan orang tentang reaksi seorang ibu itu loh. Ya, tapi benar juga kata dia kan, ya saya kan nggak tahu, saya nggak ada kejadian, kata dia. Ngomong gitu, ada omongan gitu dia tadi. Ya ini bukan sekali kejadian, sudah 3 tahun berlangsung, masa nggak ada terus? Iya, nah, itu aku benar kata dia. Sibuknya masa sesibuk itu cari duit sampai nggak peduli lagi tentang keselamatan anaknya. Iya benar, kalau yang itu nggak benar, maksudnya ini, ya kenapa dia di penjara? Ya benar, Gitu, kejadiannya berarti kan benar. benar, Cuman di penjara. rasa pembelaan ini kurang logik gitu. Iya. Ya Om, berikutnya Om. Dari siapa lagi? Mei Samosir. Oke, Mei Samosir. Apa katanya? What? Kunci kamar kalau nggak mau dilecehin. Bu, kalau saya jadi Anda, saya usir suami saya demi kenyamanan dan keamanan anak saya. What the fuck? Wish. Jadi agak ini juga ya, netizen kesel juga ya dengan jawaban si Pinkan Mambo ini. Iya. Iya. Kalau nggak mau dilecehkan, kunci kamar. Sekarang gini loh. Kalau kita tahu di rumah kita ada maling, masa ya kita membiarkan maling itu dengan mengunci kamar gitu. Kalau ininya ya, analoginya kalau ke maling ya. Ini bukan maling, pemerkosa. Apa? Pelecehan lah. Pelecehan. Pelaku pelecehan. Anak kita yang dilecehkan. Terus ibunya bilang, kenapa nggak kunci kamar? Iya. Sesederhana itu ya. Aneh, oi, kalau itu. Harusnya sudah ada berita itu, mestinya sudah ada. Ya benar kata si ini, siapa Samosir tadi? Apa? Usir aja laki-laki kayak gitu harusnya. Ya bukti anak sudah kunci kamar aja. Ya itulah salahnya. Aneh, oi, kalau itu. Bukan salah atau Enggak, benar, Om. enggak. Aneh kalau itu. Kalau aku perhatiin video si Pinkan Mambo ini tadi, dia sebenarnya mau memberikan rasa empati kepada
Bukan, mau berharap empati dari netizen, memaklumi dia bahwa dia sangat sibuk, seorang ibu yang sibuk sekali untuk mencari nafkah gitu. Nah, suaminya nggak kerja apa? Tahu ya aneh ah. Masa disuruh kunci kamar? Ya udah, kita baca komentar lain deh. Iya. Dari Citra_Desya. Oke, Citra, apa kata Citra? Jangan bunuh karakter saya. Panci, nggak usah anak lo ngomong juga. Diri lo sendiri udah bikin image buruk untuk karakter lo. Suka rada-rada ya nih emak-emak nggak mikirin anaknya banget. Mau heran, tapi ini Pinkan. Aduh, susah ya, mau komen balik, mau kepoin balik juga susah. Benar sih kata dia. Si Pinkan berharap jangan bunuh karakternya katanya. Ya. Padahal dia sendiri sudah membunuh karakternya sebagai seorang ibu yang kurang menjaga putri gitu. Ya, netizen berpikirnya begitu. Aduh, nggak ada satupun ya yang apa rasa simpati kepada Pinkan. Nggak tahu, belum nemu ini. Belum nemu. Oke, kita baca lagi komentar lain. Nah, dari Afifah Hanna. Oke, Afifah bilang apa? Gimana nggak trauma anaknya? Maknya aja jawabannya begindang. Begindang jangan begindang. Begadang. Oh, udah begadang ya? Iya juga ya. Ya trauma lah anaknya. Ini ibunya jawab di media saja kayak gitu katanya. Berarti benar sekali apa yang dikeluhkan oleh anaknya itu. Selama 3 tahun disuruh kunci pintu doang. Wah, bingung. Aduh. Dari Cocoh Gumai. Oke, Gumai bilang apa? Woi, ngasih makan buat anak itu kewajiban. Resiko ngebuat. Anak nggak pernah minta lahir dari ibu siapa dan di mana. Emang rada ibu ini. Iya, ya, betul benar. sekali. Benar. Jadi, Pinkan merasa itu suatu beban ya. Sebagai seorang ibu, membesarkan anak, memberi makan anak itu seperti suatu beban bagi dia. Padahal anak tidak pernah minta dilahirkan, tidak minta dibesarkan atau apalah, pokoknya dia tidak minta dilahirkan dari siapa ibunya. Ya, tapi ibu yang asik-asik naik kuda. Ya kalau lu ngebuat, berarti ada kans untuk lu punya anak. Nah, iyalah Berarti kan lu asik waktu asik-asik naik kuda nggak merasa terbeban. Beban berat doang kali, agak berat nih kali. Agak geser dikit. Ya, nggak berat juga, Ber, kalau woman on the top. Oh ya. Ya, ini ngomongin apa? Enggak, tadi kan lo bilang bikin anak berat. Enggak berat. Nih Om. Oke. Dari Dewi Persik 9. Wih, Dewi Persik. Benar Dewi Persik nih. Ya, itu centang biru. Wah, gila lo kalau benar-benar Dewi Persik ngajak perang nih. Ngapa? Biasanya artis kalau udah ketemu Dewi Persik itu perang biasanya. Enggak lah, belum tentu. Komentar aja. Baca lu komentarnya dulu. Oke, baca komentar. Oke. Ya Allah, pedofil lagi kasusnya. Maksudnya suaminya itu pedofil. Iyalah, karena kasusnya. Ya iya, karena si Michelle ini waktu itu kan baru umur 12 tahun. Ya. Masih di bawah umur dong. Jadi kalau ada pria dewasa yang melecehkan anak sumur itu ya kategori pedofil. Pedofil. Mungkin maksudnya ini kasus sudah pedofil nih maksudnya. Tok masa emaknya nggak ada reaksi apa-apa gitu. Datar-datar aja. Datar aja. Pedofil loh ini, gitu loh. Cari perhatian emaknya. Oke, DP. Ya, benar nggak itu DP tadi ya? Ya benar kalau itu. Oke, tunggu balasannya. Hah? Maksudnya? Nah, biasanya kan gitu. Kalau DP komentar di artis lain. Kalau ini mau dibantah apa? Memang benar pedofil kalau kasus ini. Benar ya, ya, betul kata DP. Apa yang mau dibantah? Hanya lagi kalau itu. Nih Om. Ya udah. Emma Waroka official. Ini Emma Waroka beneran. Ya, centing biru. Banyak banget artis yang komen sini. Ya, Oke. Apa kata Emma Waroka? Banyak orang tua yang otaknya soak ternyata. Cuma tahu bikin anak. Toh nggak bisa menjadi orang tua seutuhnya. Kalau cuma kasih makan, ya sama dong kayak piara hewan. Tanggung jawab mendidik, menjaga, merawat, dan melindungi dari pelecehan oleh siapapun itu wajib.
Betul sekali, saya setuju sekali dengan Emma Waroka. Jadi Pinkan ini menganggap anaknya itu seperti beban aja, memberi makan anak apa. Itu kalau kata Emma kan kalau seperti ngasih makan hewan aja ya itu beda lah. Ya kok cuma ngasih makan doang mah kayak piaraan lo gitu Ya, kata dia. padahal kan ada kewajiban untuk mendidik, Menjaga, merawat. melindungi. Nah, itu kata Dene tadi. Ya bener ini. Kena lu Pinkan. Ya benar Dene. Ya Udah. betul. Ya udah enggak, gue herannya Iya. udah 2 nih artis yang komen. Yam. Oke. Dari Yani 01. Oke Yani, bilang apa dia? Bisa-bisanya ibu kandung sendiri ngomong, saya nggak mungkin ngurus begituan. Ngomong-ngomong, ada sebutan ibu durhaka nggak ya? Ada Om. Enggak kalau Malin Kundang kan anak yang durhaka sama ibu. Iya. Terus dikutuk. Iya. Ya kan? Jadi apa tuh? Jadi batu apa jadi apa? Jadi sekarang, batu. Sekarang kalau ibu yang durhaka, siapa yang mengutuk? Ya, makanya katanya ada nggak ya? Nggak bisa anak ngutuk ibu. Biar Tuhan aja yang menjadi hakim. Ibu durhaka kata ini. Ibu durhaka, bukan kutukannya, durhakanya maksudnya ini. Ya sebenarnya kategori durhaka lah ini menterbengkalaikan anak. Nah, ada nggak sebutannya? Kata dia, ibu durhaka. Hah? Ada nggak? Nggak tahu timang anakku sayang. Ibu zolim. Ada ibu zolim. Zolim. Om, Oke. dari Rien 8741. Oke Rian, apa katanya? Intinya, lu tetap condong ngebelain laki lu yang bejat itu. Betul sih. Dari statement-statement dia di video tadi, seakan-akan dia masih tetap membela suaminya. Iya ya, ada berat, masih berat ke sana. Ya, daripada membela putrinya sendiri yang dilahirkan loh oleh dia. Ya memang susah juga ya. Gua kalau ini mestinya perempuan ini yang komen baru ini. Maksudnya? Ya, Orang merasa aneh aja, ada ya nggak? komen perempuan tuh mana tadi komen ini. Aneh juga. Udahlah, baca komentar lain lagi deh. Om, berikutnya dari Firman Nisan. Oke Firman, apa katanya? Bukan masalah nyuruh kunci kamar. Masa iya di rumah sendiri nggak bisa bebas mau ke ruang tamu, ruang TV atau dimanapun itu. Emang dasar lakinya aja bejat masih tetap dibelain. Nah itu agak nggak masuk akal. Nah itu gue bilang tadi, masa nyuruh curi kamar, itu rumah dia loh. Udah gitu udah 3 tahun ini, 3 tahun berturut-turut berlangsung itu kunci kamar terus. Anak mau jadi apa kalau ngurung diri terus ke kamar? Itu rumah dia Om, maksudnya gue bilang tadi rumah dia. Masa kamu suruh di kamar doang? Ya kan Le. Enggak, kalau si ibu udah tahu di situ ada singa liar yang siap memangsa anaknya, kenapa enggak anaknya dipindahin atau singa liarnya yang dibunuh daripada anak harus hidup dalam tercekam ketakutan. Iyalah. Aduh mak bisa aja ini mak ini aneh nih. Enggak, kalau kata dia tadi bahasa dia enggak maksudnya saya nggak tahu. Ya cari tahu, woi. Iya. Alangkah canggih zaman sekarang, sudah ada buat CCTV kamera kecil-kecil segini. Enggak, udah gitu berlangsung 3 tahun, masa terus nggak tahu, nggak ngurusin. Iya, aku gitu, bilang tadi, mungkin dia nggak percaya nih, nggak ada bukti misalnya kan. Anaknya cuma ngomong doang, misalnya si lakinya nggak akan mau ngaku, udah pasti dong. Ya kasih, ada zaman sekarang ini kan ada kamera kecil-kecil kayak kuku, Om. Sibuk. Pasang, Nggak bisa. taruh di mana-mana. Sibuk. Nggak usah ngomong sama dua-duanya. Nggak bisa, sibuk. Nggak Mau bisa. cari makan. Gimana dia nggak peduli? Sibuk. Oh itu nggak peduli. Kalau peduli cari caranya. Mama kan harus kerja, mama kan harus nyanyi, mama kan harus cari duit buat Nggak mau gedein nyari kalian. cara, Dede. Udah lagi, baca komentar yang lain. Kesal saya. Alasan aja. Slow man, slow. Ini masuk akal loh, kalau itu. Alangkah apalagi banyak duit. Alangkah gampangnya. Waduh, ngomel dia. Katanya duitnya banyak. Iya. Pembantu dia 5. 7. 5 kata dia tadi tuh. Oh 5. 5 juga udah banyak, gila lu. Iya 5. Masa nggak ketemu caranya dia buat buktiin kelakuan lakinya itu. Rumah dia lo itu. Nah intinya dia agak pro ke suami. Nah iya, maka kalau alasan dia tadi saya nggak tahu, ya cari tahu. Alang banyaknya cara nyari tahu itu. Ya sudah. Kita baca komentar lain aja. Turunkan dulu tensi lo.
Salah saya, masuk akal alasan itu. Nih, dari unfollow Nana. Unfollow Nana apa katanya? Gila ya, dikasih kepercayaan sama Tuhan buat punya anak, malah tingkah si ibu kayak gini, nggak habis pikir, empati nggak ada banget, mending diam, nggak usah komen lah. Nah bener, mending nggak usah komen om, diem aja. Keserang lagi kan dia? Komen salah, nggak komen salah. Kalau nggak komen nanti bilang mana nih suara. Tuh kan betul nggak ngomong. Giliran dia komen, jujur komentarnya, tapi Tambah salah. tambah salah. Ya karena memang kalau batasnya sampai segitu, cuman sibuk cari duit terus nggak bisa memperhatikan anak, itu ya kebangetan lah. Ya itu bukan alasan, gua itu bukan alasan om, untuk takaran dia ya, kecuali dia maaf ini dia susah hidupnya, makan aja susah, yang harus keluar ninggalin anaknya, masuk akal. Betulnya 5 kata dia. Nggak, terus itu cowok dipiara di rumah buat apa? Nggak kerja, dia aja yang kerja. Ya taruhlah kalau itu mungkin lagi kerja nyelip bisa pulang kan bisa om. Mungkin kerjanya bukan kerja pegawai negeri kan tiap hari masuk, ya bisa aja kalau itu sih. Oke, waduh mak. Berikutnya om. Bentar lu, aku mau ada nggak sih Apa? ini kan nyerang Pinkan semua nih, Ya, yang kontra semua. Yang pro Pinkan ada nggak sih? belum nemu. Waduh mak, segitu banyaknya belum nemu. Belum nemu. Oke, baca komentar lain. Nanti kalau ada aku bacain, belum nemu ini dari tadi. Aku udah lihat dari capek-capek ini mata ini, enggak ketemu. Oke. Dari siapa nih? Nih, dari yabele.aurora. Oke, ya Bel Aurora, apa katanya? Kayaknya dia stres lah, woi. Ya stres lah. Aibnya dibuka. Bukan aibnya dibuka, maksudnya stres karena anaknya speak up. Terus publik jadi tahu semua. Padahal itu peristiwa suaminya pun udah di penjara. Jadi ya stres. Ini ditarik mundur jauh lagi, Om. Di peristiwa itu, kok dia bisa nggak masih bela lakinya? Oh. makin kesini. Nah, makin stres kali kata mereka ini. Yang penting masih bisa nyanyi lah ya. Jangan sampai gara-gara stres nggak bisa nyanyi, nggak bisa cari duit, jangan juga. Ya Om, dari Nindi.Risma. Nindi Risma, apa katanya? Ingat aku, dulu waktu SMP dilecehkan sama omku sendiri, ngadu ke mama. Malah aku yang kena marah. Katanya aku mengada-ada. Bersyukurlah yang punya ibu yang benar-benar tulus dan peduli ke anak-anaknya. Jadi si Nindi ini mengalami peristiwa yang sama. Sama omnya, tapi Dilecehkan oleh omnya, terus Iya dia kan? ngadu ke mama. makanya nggak percaya. Katanya dia mengada-ada anaknya. Aduh, Nggak ada bukti kali om. Aku bilang tadi susah om ngomong nggak ada bukti kali om. enggak ada bukti atau nggak ada bukti, minimal ada Cari tahu. Minimal ada informasi negatif dari putrinya, ibu sudah harus Ada tindakan. paling tidak keluar rasa ingin melindungi. Ya betul. Aduh, jadi Nindi juga mengalami hal yang sama. Ya benar kata om tadi om. Oke memang dia belum bisa membuktikan nih. Ya benar kata om. Enggak anaknya jangan di rumah itu lagi, digeser. Ya, Tempat tinggalnya di mana gitu. bukan hanya cuman kunci kamar. Iya. Betul itu. Benar. Dia benar kata om tadi. Oke, Nindi, kami turut prihatin atas kejadian masa lalu kamu. Tapi lupakan semua, tatap masa depan. Walaupun berat ya, sudahlah. Pasti berat lah. Ya om, dari Ipatrahma. Ipatrama apa katanya? Sampai sini paham. Nggak semua ibu bisa jadi pelindung buat anak-anaknya. Tapi sebenarnya logika, jangankan manusia ya, hewan saja ya melindungi anak-anaknya, apalagi manusia. Naluri sebagai ibu ya. Iya, naluri kewanitaan, naluri kalau seorang ibu ya orang, kalau seekor ibu ya binatang. ya gini. Naluri seekor ibu saja ya pasti tetap melindungi anaknya, apalagi seorang ibu. Betul. Apalagi manusia yang dikasih hati dan pikiran sama Tuhan. Enggak, anak itu kan karunia. Anak itu kan anugerah dari Tuhan. Ya, walaupun Tuhan nggak minta kamu genjot-genjot jadi anak. Ya, maksudnya? Kan orang bikin anak kan genjot-genjot. Tuhan nggak minta kamu genjot, cuman Tuhan karuniai. Ya kalau nggak Kamu digenjot nggak bisa jadi. Iya. Kita ini bukan Maryam. Kalau Maryam sih ya, mau digenjot dulu. Kita ini manusia berdosa. Oke, artinya gini loh, kalau udah dikaruniai anak ya jagalah anak itu baik-baik karena itu anugerah. Kan gitu intinya.
Ya, betul. Lindungilah dia. Ya, benar. Ya, kodrat ibu kan menjaga anaknya lah. Ya oke. Nyom, dari IKU. IKU apa katanya? Saya adalah seorang ibu yang akan bela mati-matian untuk anak-anak saya, melindungi anak-anak, dan apabila anak-anak saya kenapa-kenapa, saya akan selalu menjadi perisai terdepan untuk anak. Jadi nggak akan ada kata nggak urus begituan. Ini manusia normal, ibu yang normal. Ya harus beginilah. Ya ibu yang normal. Yang bener ya begini. Jadi bener. Pinkan itu belum terlalu normal. Belum. Gue nggak bilang dia abnormal ya. Ya stres kali, banyak pikiran. Oh nggak tahu kata dia itu tadi stres kali loh boy itu. Ya ditambah lagi kayak gini, ya udahlah tambah stresnya. Mudah-mudahan jangan ada lagi deh si anak nanti keluar lagi dengan statement yang apa lagi. Jadi sudahlah, maafkan ibumu, lupakan masa lalu. Oh, boleh mengajukan ibunya itu. Ya, oke. Ada komentar lain lagi? Mr. LV93. Oke, Mr. LV, apa katanya? Paling ngeri kehidupan keluarga mereka, ada mereka sendiri. Kita jangan terpancing dengan pernyataan siapapun. Mari kita lebih bijak menanggapi di balik persoalan kehidupan orang lain. Kita bisa belajar untuk kehidupan kita, biar jangan sampai ada hal-hal yang kurang enak didengar. Semangat buat keluarganya Pinkan Mambo. Semoga masalahnya bisa selesai dan bisa hadapi dengan bijak. Semangat. Oke, setuju sekali. Ya. Sebagai netizen, Ya. kita nggak tahu banyak tentang apa sebenarnya yang terjadi. Betul. Kita hanya mendengar dari Yang kita tahu aja. Ya. Ya benar. Seluk-beluknya kita nggak tahu. Tapi rangkaiannya terbaca. Maksudnya gini loh, bahwa dia dilecehkan ayahnya, mamanya udah tahu, mamanya kan udah ini juga udah klarifikasi bikin video reaksi. Tapi ya bukan hak kita untuk mencampuri. Oh iya betul. Nggak bisa larang juga karena mereka public figure. Nah, netizen kan mendapat berita-berita tentang ini ya pengen tahu. Kan gitu. Iya, benar. Ya sudahlah. Ya segala sesuatu sudah dipublikasikan. Ya pasti jadi jadi santapan, jadi berita lah, santapan berita. Iya, ya bakal jadi santapan publik juga akhirnya. Iya, ya. Ya memang itu udah resikonya. Konsekuensi dari selebriti. Nggak mau selebriti om, apapun itu. Ketika dia berani mempublikasikan, ya bakal ada reaksi publik juga pasti. Itu dan itu harus sudah siap. Ya sudah, oke, kita baca komentar lain. Ya cukup om. Cukup ya. Cukup lah. Kalau kita terusin, isinya ngujat semua ini. Iya. Iya, susah saya nyari komentar yang ngebela mak ini, agak susah dari tadi. Belum nemu ya, kayaknya susah nyarinya ini. Oke guys, ya kita sudah nonton video reaksi Pinkan Mambo atas spek up anaknya. Ya. Terus kita juga sudah baca komentar-komentar dari netizen. Ya. Dari semua komentar itu masih banyak lagi komentar yang tidak harus kita baca karena ada yang lebih dari ini kata-katanya. Ya betul. Jadi rata-rata menyalahkan Pinkan Mambo. Ya, menyayangkan kok dia begitu gitu loh. Sedangkan dia ibu kandungnya gitu loh. Oke, untuk kita semua kita mengambil hikmah dari kejadian ini. Semoga apa yang terjadi oleh keluarga Pinkan Mambo tidak terjadi pada kita. Ya. Setidak-tidaknya kita bisa mencegah dengan tidak hanya mengunci kamar. Oh iyalah. Untuk Pinkan Mambo, tabahkan hatimu. Ya, semuanya akan berlalu. Terima konsekuensi. Karena kamu seorang selebriti, seorang ibu yang memang beritanya terbaca. Tabahkan hatimu. Pakai sayang nggak? Cerah. Kalau ini sayang-sayang lah om. Kalau sanggup. Oke, Pinkan Mambo, tabahkan hatimu sayang. Ya. Semua akan berlalu kok. Ya. Ini masuk kesempatan dalam kesempitan. Ini. Lagi banyak mencoba. Yang ini mau jadi? Nggak. Lindung. Apa gimana? Udah, aku mau tutup. Tutup. Oke guys, begini saja sajian kami. Lama banget mikirnya. Gue jadi mau ngomong apa jadi gara-gara Pinkan Mambo nih. Gara-gara lu. Kok saya? Ya lu komentar terus. Ya. Oke. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan acara ini. Ya. Baik atau buruknya kalian yang menilai. Ya betul. Ya, kalau ada kata-kata kami yang kurang pantas, tolong dipantas-pantasin.
Ya maksudnya minta dimaklumin. Kayak Oh, iya, Pinkan betul. Mambo tadi kan minta Memang lah. dimaklumin. Iya, namanya manusia Ya juga. kami cari makan loh. Kami harus menghidupi anak-anak loh. Kan gitu. Iya. Gitu aja ya guys. Ya. Jangan lupa subscribe, Ya. like, Betul. share Ya. ke siapa saja. Semoga apa yang kami sajikan ini bisa menambah wawasan kalian, bisa Ya. menambah pengetahuan, Ya. bisa menghibur, Amin. dan lain sebagainya. Ya. Oke, nanti kita jumpa lagi dalam acara yang sama. Kakek Bokek. Sedih ya? Apa yang sedih? Apa yang sedih? Ya sedih sama anaknya, mamanya kok gitu. Berat masalahnya dong. Udah terlalu banyak orang yang menyalahkan Iya. Pinkan Mambo. Ya berat kali ini. Mungkin ya nggak tahu juga ya. Kita Tahu. jangan menyalahkan dia lagi walaupun dia salah. Saya bingung mau nyalakan siapa. Yang pasti kejadiannya kayak gini nih, maksudnya. Gak, kita pun tidak Sayang. lebih baik dari dia. Oh ya pasti, siapa lagi tahu? Saya hanya manusia berdosa.